Halo semua, kali ini kita akan presentasi tentang dampak korupsi. Disusul oleh yang pertama ada saya Emmanuel Kurniawan dari Prodi Manajemen. Saya Evangeline Fortuna Victoria dari Prodi Manajemen. Nama saya Wilbert Giovanno Willijondro Riono dari Prodi Manajemen. Nah, pengertian korupsi dianggap sebuah kejahatan yang luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Latar belakangnya yaitu cerminan dampak korupsi bisa dilihat dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, masyarakat yang semakin miskin atau terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, perkembangan ekonomi mandek, dan berbagai rencana pembangunan terhambat akibat korupsi ini. Belum lagi dari sisi budaya, korupsi semakin menggerus kearifan lokal dan menggantinya dengan tabiat yang buruk. Dampak korupsi ada 7. Yang pertama ekonomi, yang kedua sosial dan kemiskinan, yang ketiga pemerintahan, yang keempat politik dan demokrasi, yang kelima penegakan hukum, yang keenam pertahanan dan keamanan, yang ketujuh kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan investasi menjadi terhambat. Yang kedua, terjadi penurunan produktivitas bidang industri. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Yang keempat, meningkatnya hutang negara. Yang kelima, pembangunan melemah. Dan yang terakhir, impor barang meningkat. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Yang pertama, mahalnya harga kebutuhan pokok, jasa, dan pelayanan publik. Praktek korupsi pada dasarnya menciptakan suatu kondisi kehidupan ekonomi dengan biaya tinggi karena adanya beban yang harus ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi. Ini berimbas pada mahalnya harga kebutuhan pokok, jasa, dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga. Karena korupsi, permasalahan kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis, dan pendanaan. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah, yang semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan. Jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya sulit diakses oleh rakyat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup, serta dapat menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Korupsi, kualitas, dan kuantitas kejahatan sangat berkaitan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum juga meningkat. Yang kelima, solidaritas sosial semakin langka. Masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.
Ketidakjelasan masa depan serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini dilakukan menjadi langka. Dan yang terakhir adalah demoralisasi. Masyarakat menjadi semakin individualis karena sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum, bahkan antar masyarakat sendiri. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan pada akhirnya merugikan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan ketidakadilan serta pemihakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun penyedia layanan publik. Ketidakadilan dan pemihakan berimbas pada ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik tersebut. Hukum dapat dengan mudah dikalahkan dengan suap, gratifikasi, dan iming-iming lainnya yang dilakukan oleh oknum. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan yang kedua yaitu birokrasi tidak efisien layanan publik. Pemberian layanan yang lebih cepat dan memuaskan, sedangkan efektif artinya bentuk layanan yang diinginkan oleh masyarakat sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga ada matinya etika sosial politik. Matinya etika sosial politik membuat perilaku menyimpang dari para pemangku kepentingan dan juga membekukan etika politik di antara para elit, membuat banyak kejutan besar yang dapat dilihat dengan begitu banyaknya korupsi dalam suatu negara. Alternatif upaya pemerintah dalam menekan perilaku korupsi pada birokrasi pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, perlunya pendidikan anti korupsi. Dalam dunia pendidikan, misalnya pemerintah Indonesia memasukkan materi pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah dalam kurikulum pendidikan tinggi. Program ini perlu diikuti oleh lembaga pemerintah lainnya, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Aparat pemerintah perlu tahu juga perilaku mana yang sudah masuk dalam tindakan korupsi. Lalu yang kedua, standar operasional prosedur pelayanan pemerintahan. SOP ini menggambarkan adanya transparansi dalam pelayanan pemerintahan. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga, adanya partisipasi masyarakat. Sebagian besar korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kelompok sosial yang harus menanggung kerugian. Karena masyarakat sipil seharusnya menjadi bagian dari pemecahan masalah korupsi, untuk itulah pemerintahan harus memberikan akses layanan pengaduan hingga ke tingkat kecamatan terhadap penyelewengan dan pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh aparatnya. Dengan adanya layanan pengaduan tersebut, masyarakat merasa terlindungi dari perilaku korupsi aparat. Selain itu, masyarakat akan merasa memiliki dan mempunyai akses terhadap perbaikan pelayanan pemerintahan. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Korupsi telah menyandera pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Yang pertama, korupsi menghambat peran negara dalam mengatur alokasi. Yang kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.
Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga. Korupsi yang terjadi pada lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa, mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global atau BKG pada tahun 2004. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan negara. Pertama, ada lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. Anggaran Hankam menguap sia-sia karena korupsi. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah negara Indonesia, baik darat, laut, maupun udara. Padahal Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia. Lemahnya garis batas negara. Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand sering sekali melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia dan menaruh kekayaan laut yang ada di dalamnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9,4 triliun rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing. Ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. 1. Menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus ilegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi 30-40 triliun rupiah per tahun. Belum lagi kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia seperti banjir bandang, kerusakan tanah dan kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air dan udara, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut sehingga sangat beracun dan sebagainya. Menurunnya kualitas hidup. Kerusakan hutan hujan tropis akan mengurangi persediaan oksigen, bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Kesimpulan, tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.